Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat Alkitab yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di bahasa Batak di Doksongonon, dibaheni dang barna loja hami, ailam tuburuk nape hajol mau nami pardurui, anggo parbagasani ari-ari do di paim baru. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini kita pasti pernah merasakan pergumulan yang sangat berat. Bahkan kita sering merasakan kita gagal dalam menghadapi hidup ini. Dan banyak alasan yang membuat kita merasakan seperti itu. Dan akibat dari perasaan gagal itu atau perasaan pergumulan yang sangat berat yang kita hadapi, kita merasa kita tidak mampu menghadapinya. Dan lama-kelamaan itu akan membuat kita menjadi putus asa. Dan di nats ini dikatakan tawar hati. Tawar hati itu adalah hilangnya minat atau semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak mau peduli atau apatis, hatinya dingin untuk menghadapi kehidupannya. Siapapun dapat mengalami kondisi seperti itu, sangat wajar dan manusiawi. Namun, jika hal ini dibiarkan, tentu akan berakibat buruk, baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup kita. Kita yang biasanya berpikiran positif, jadi membuat kehidupan kita menjadi tidak mampu lagi untuk menjalani hidup ini dengan baik. Kita menjadi menganggap bahwa kehidupan kita ini hanya dari hal yang negatif saja. Orang dengan tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidup. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, bahkan tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Kata menyerah, putus asa, atau tawar hati seringkali menyebabkan kita kehilangan perkara terbaik yang ditawarkan Allah kepada kita. Sebab itu, melalui nats ini, kita tahu ketika Paulus menerima Yesus di dalam kehidupannya, ketika Paulus mengenal Yesus, dia meninggalkan segala kesenangannya, dia meninggalkan semua yang ada dalam dirinya. Dan pada waktu dia memutuskan untuk memberitakan berita Injil, Paulus mengalami kesesakan. Banyak penderitaan yang harus dilewatinya hari demi hari saat memberitakan kebenaran firman. Dia mengalami berbagai macam banyak pergumulan. Namun, satu hal yang kita lihat, bahkan dapat kita tiru dari Paulus, ia hanya bersandar kepada Allah ketika kesesakan itu datang. Karena apa? Karena Paulus paham
bahwa penderitaan yang dialaminya belum sebanding dengan pengorbanan Allah. Karena tawar hati hanya akan membuat seseorang menjadi lemah dan tak berdaya. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, bila pada saat ini kita mengalami kesusahan, bila saat ini kita berjuang untuk melawan kesulitan yang kita alami, atau bahkan bila saat ini kita mengalami tawar hati, kita putus asa dan tidak mampu bangkit berdiri karena berbagai macam permasalahan kehidupan yang kita alami. Nats ini sungguh luar biasa untuk mengingatkan kita. Paulus juga menjadi saksi, menyaksikan apa yang dialaminya selama ini walaupun dia mengalami banyak penderitaan, bahkan sampai tempat di penjara karena memberitakan tentang Yesus. Tetapi di nats ini dia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini merupakan suatu penghiburan, suatu semangat yang baru yang diberikan kepada kita. Yang mungkin kita menjadi sakit, kita menjadi tidak mampu menghadapi segala macam perjalanan hidup karena hal-hal yang kita alami. Paulus berani mengatakan bahwa dia tidak tawar hati. Bagaimana dengan kita? Sebesar apapun kita mengalami kesesakan, nats ini mengingatkan kita supaya kita jangan tawar hati. Sebab akan kecil kekuatan kita untuk mengatasinya. Bahkan kita tidak akan mampu untuk mencari jalan keluar. Jika memang hati kita rapuh dan lemah, kita diajak untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk memohon kekuatan agar kita sanggup mengatasi segala sesuatu. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan itu. Seperti Paulus yang selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Paulus yang percaya bahwa Tuhan itu akan mampu meringankan bebannya, akan mampu membangkitkan hidupnya, akan mampu menguatkan dia untuk menghadapi segala kesusahannya. Kita juga bisa seperti Paulus, karena dia telah bersaksi dalam nats ini. Dan kita juga pasti juga pernah mengalami mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu kalau kita pikir-pikir, apakah kita harus tawar hati dalam menghadapi kehidupanku ini? Saya rasa kita sebagai orang beriman tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak sanggup, saya tidak kuat, saya putus asa, saya tawar hati. Tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, menjadi sumber kehidupan bagi kita. Untuk itu, siapapun kita pada hari ini yang mengalami tawar hati, bahkan ketakutan menghadapi kehidupan ini, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan menjadi tawar hati, agar kita tidak hancur ditelan persoalan kita. Yesus, Roh Kudus akan selalu menguatkan kita. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita dimampukan untuk bangkit menjalani kehidupan ini dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang optimis, dengan pemikiran yang positif. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, kita pasti akan dimampukannya. Selamat menerima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Amin.